Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat door plan simbol serta notasi meja makan seperti di samping ini. Ya, jadi akan kita mulai dari door plan simbol. Nah, menggambar door plan simbol, kita mulai dari membuat kusennya. Saya lebih suka menggunakan polyline untuk menggambar kusen. Jadi kita mulai dengan kusen dengan ukurannya kedalamannya 100, lebar kusennya 50. Yang dari sini 60, kemudian kita tutup dengan C, enter. Nah, setelah jadi kusen, kita lanjutkan dengan menggambar daun pintu. Kita pakai polyline lagi, enter. Nah, panjang pintunya itu 820 mm. Nah, dengan lebar yaitu 40 mm. Nah, dari sini kita ulangi panjangnya 820. Lalu kita tutup. Oh iya, sebelum itu kita harus sebenarnya di awal harus nyetel units dulu. Nah, ini yang saya tunjukkan cara menyetel unitsnya. Jadi caranya kita berikan komen UN, enter. Nah, kita harus ubah ke desimal. Lalu presisinya untuk interior kita pakai 0,00 dengan satuan milimeter. Nah, kita pencet OK. Nah, jadi setelah itu kita akan memberikan satu garis dulu. Pakai line aja. Line dari sini. Lebar dari total pintunya itu kan 1620. Kita input, enter. Nah, escape biar garisnya nggak lanjut lagi. Lalu karena ini udah begini, biar cepat kita mirror. Kita blok pintu dan kusennya, kita pakai komen MI, mirror. Nah, kita akan menentukan titik dari cerminnya. Nih, karena kita udah nyalain objek snap, kita bisa langsung ngeliat di garis tengahnya, yang tanda segitiga. Kita klik, kemudian kita arahin lurus ke atas. Kita klik lagi. Nah, lalu di comment box dia nanya, erase source objects. Kita kan pengen dua-duanya tetap ada. Jadi kita pencet F supaya yang tadi nggak kehapus. Nah, jadi ada dua. Lalu kita pakai comment line lagi. Kita bikin line-nya dari sini ke ujung. Nah, escape. Nah, habis ini kita mesti bikin garis bukaan pintu. Kita pakai yang start center end. Jadi startnya di sini, lalu centernya kita ambil di, sorry, kita buat garis bukaan pintunya. Start, start, centernya kita ambil di sini. Kemudian kita akhiri pas di tengah sini. Klik OK. Nah, kita ulangi lagi untuk yang di sebelahnya. Enter aja biar komennya sama. Startnya, kemudian center. Oh, sorry. Startnya kita setel dulu. Start, center, end. Startnya di sini. Kemudian kita center pusat dari lingkaran. Dari arc-nya itu. Lalu kita sentuhkan ke ujung sini. Oke. Nah,
Udah kan? Sekarang kita membuat garis putus-putusnya. Nah, kita blok dulu garis bukaan pintu. Lalu kita pilih properties, kita ubah line type-nya di sini. Ini bagian ini. Kita klik line type, kita pilih yang putus-putus yang ini. Nah, ini kebetulan udah saya tambahin. Kalau misalnya belum ada, kita bisa ambil di other. Other, kemudian ini kan kebetulan udah saya tambahin. Nah, kalau misalnya belum ada, kita pilihnya di load. Nah, lalu kita tinggal pilih aja mau yang mana. Dan untuk yang garis bukaan pintu ini, saya pilihnya yang long dash, short dash. Yang ini. Oke. Nah, jadi udah saya pilih line tab-nya, tinggal kita ubah deh. Nah, tapi ini kan garisnya kecil nih ya. Nah, kita lakukan penyesuaian lagi di sini. Properties, kita pilih yang panah di bawah kanannya. Nah, muncul satu petak baru di line scale-nya, kita ubah. Dan untuk yang ini, biar pas, saya memakai line scale 5. Nah, jadi nampak lebih besar dan rapi. Lalu untuk yang bawah ini kan harusnya garis putus-putus. Nah, ini kita ubah lagi line type-nya kayak tadi. Properties, line type. Nah, ini udah saya tambahkan yang putus-putus. Nah, tapi kan kekecilan nih putus-putusnya. Jadi kita ubah ke ukuran yang tadi diskalain. Saya pakai 5. Nah, udah nampak nih bentuknya kan. Lalu yang terakhir kita memberikan dimensioning pada gambar ini. Nah, sebelum memberikan dimensioning, kita harus menyetel pengaturan garis dimensinya, yaitu dengan komen D. D, enter. Nah, ini udah nih, saya bikin satu garis baru, kita modify. Nah, jadi yang kita ubah pertama, kita mulai dari lines-nya, ini. Nah, baseline spacing, segala macam, ini udah. Kita ubah symbols and arrows-nya. Nah, symbols and arrows ini kita ubah jadi architectural text. Lalu arrow size-nya bisa kita besarkan pada bagian ini. Dan untuk yang ini saya akan menggunakan arrow size 20. Lalu kita ke bagian berikutnya yaitu teks. Teksnya kita pilih standar, text color ya, by block, fill color, no. Nah, yang penting ini di text height. Ini menentukan ukuran dari angka yang akan menjadi dimensinya. Nah, untuk kali ini saya menyesuaikan ukuran tersebut ke 50 agar bisa dilihat dengan jelas. Nah, ini udah beres nih. Kita pilih aja oke. Kita close. Nah, sekarang memberi di garis dimensi. Kita pakai command dim dimension. Nah, dari sini kita bisa mulai dari kiri. So, nah, jadi kita kasih garis begini, panjangnya 100. Dan kita kasih lagi di bawahnya. Dan yang panjang 50. Lalu dari sini ke tengah ada 810. Kasih satu lagi. 110. Dari sini ke sini 40.
Nah, lalu kita berikan dimensioning dari sini untuk memberitahu lebar pintunya 40 mili juga. Ini setelah kita beri dimensioning, kita bisa anggap bahwa gambar ini sudah selesai. Jadi door plan simbolnya udah. Nah, sekarang kita ke bagian berikutnya, yaitu six packs round table. Nah, jadi untuk menggambar itu, kita mulai dari sebuah lingkaran. Kita pilih yang center radius, kita input dari nilai radiusnya, yaitu 750. Enter. Nah, ini udah dapat lingkarannya. Terus kita perlu nambahin segi 6 di dalamnya. Nah, jadi kita pakainya di polygon. Nih, di comment box dia nanya, polygon kita disuruh memasukkan jumlah sudutnya, jumlah sisinya. Jadi kita kan perlu segi 6 per 6. Bentar. Nah, dia minta specify center point-nya. Nah, kita pilih titik pusat lingkarannya. Lalu ditanya, inscribe in circle atau circumscribe about circle. Nah, kita pilih yang inscribe in circle. Kita pilih I, kita ketik I, enter. Enter, kita masukin 1/4 dari diameternya atau setengah dari jari-jari tadi, yaitu 375 mm. Kita enter. Nah, ini kan posisinya horizontal. Kita pengen sekinnya vertikal. Jadi harus kita rotate. Kita blok dulu. Kita pakai command rotate itu RO. Kita enter. Di base point-nya kita ambil titik pusat aja. Nah, lurus deh. Nah, habis itu kita harus buat garis-garisnya dulu. Pakai command line. Nah, jadi line-nya dari sini kita arahin. Tegak lurus sampai muncul icon sudut. Nah, seperti ini. Klik escape, kita enter lagi. Buat lagi seperti yang tadi. Kita ulangi sampai ke-6 sisinya telah terisi. Escape, enter, escape, enter, klik escape. Nah, ini udah membentuk segi 6 dalamnya. Lalu kita pengen dia jadi garis putus-putus. Nah, kita blok dulu semuanya, garis di dalamnya. Kita ubah lagi dengan cara yang tadi, yaitu properties. Di properties, kita ubah line type-nya. Jadi yang putus-putus. Nah, tapi ini kan kekecilan garisnya. Kita ubah lagi kayak tadi. Properties, panah. Nah, ini kita pilih angka 3 biar pas. Nah, kita close dulu tabnya. Nah, udah nih jadi garis putus-putus. Nah, sekarang kita mau bikin kursinya. Bikin kursinya, kita mulai dari persegi panjang dulu, yaitu rectangle. Nah, kita tentukan sudut awalnya, kita spesifikasi dimensi. Nah, kita mau panjangnya itu 460 dengan lebar 450. Nah, ini udah jadi perseginya. Nah, kemudian kita kasih garis buat jadi patokan sandarannya. Pilih-pilih aja di daerah sini misalnya. Nah, tegak lurus, kita escape. Nah, lalu kita untuk bikin lekukan sandarannya, kita pakai arc yang 3 point. Ini satu, lalu kita pilih di tengah sini satu. Nah, ujungnya ambil sudut yang bawah. Di situ kita escape dulu, kita ganti ke offset.
Nah, offset. Jadi kita bakal offsetin lekukannya ini. Nah, panjangnya kita ambil aja 30 mm. Kita pilih lekukannya, kita majuin. Tapi ujungnya kan nggak nyampe nih ya. Nah, kita pakai trim shift. Komennya trim dulu. Lalu kita sambil hold shift, kita nekan lingkaran bagian sini. Nah, lalu di bawahnya sekali lagi sambil hold shift, diklik. Lepas shiftnya, kita hapus garis-garis yang tidak diperlukan agar gambarnya lebih rapi. Nah, sudah jadi bentuk kursinya. Lalu kursi ini akan kita rapikan posisinya. Kita pindahkan menggunakan command move, yaitu M. Kita pilih titik tengahnya nih, yang ada segitiganya. Disejajarkan dengan pusat lingkaran. Ya, kita kasih jarak sedikit dari mejanya. Oke, udah. Lalu, supaya dia bisa mengelilingi dengan rapi, kita blok lagi kursinya. Kita pakai command array. Nah, array. Terus ditanya rectangular, path, atau polar. Karena kita pengen dia muter, kita pilih yang polar. Nah, diminta untuk spesify center point-nya, yaitu titik tengah dari lingkaran ini. Nah, di sini supaya bisa 6 kursi, kita harus ingat mengatur jumlahnya. Ini pas 6. Bisa aja saya atur jadi 8. Nah, dia menjadi 8 kursi. Tapi untuk soal kali ini, kita perlunya 6 aja. Jadi, kita pilih 6. Nah, ini bentuknya sudah ada. Sekarang kita hanya tinggal mendimensikan dari mejanya. Tadi kita udah setel garis dimensioningnya dengan Command D. Sekarang kita hanya perlu memberikan dimensinya aja. Jadi komennya kita pakai dim, enter. Nah, yang pertama kita perlu diameter mejanya. Jadi dari sudut sini kita tarik sampai ke ujung sini. Enter, klik 2 kali. Nah, sudah dapat ukurannya. Lalu untuk berikutnya kita perlu memberikan dimensi pada kursinya. Nah, kita pilih, kita kliknya dari sini. Dari ujung sini ke ujung sini. 460. Nah, ini kan udah sesuai. Lalu kita berikan lagi dari sini 450, 450 untuk dimensinya. Nah, ini jadi kursinya udah pas. Ya, jadi setelah kita beri dimensi, bisa kita bilang bahwa gambar ini telah selesai. Nah, jadi sekian dari video ini. Terima kasih.